Oke teman-teman, sesuai dengan backsoundnya, perjalanan ini kita lanjutkan dari kota Yogyakarta. Kota yang kalau kata sebagian orang sih ngangenin gitu ya. Emang benar Jogja sengangenin itu? Setelah rehat beberapa hari di kota Jogja, sepertinya saya harus melanjutkan perjalanan lagi. Dan perjalanan ini kita lanjutkan dari Jalan Malioboro Jogja, salah satu tempat yang sangat ikonik di kota Yogyakarta. Dan sejujurnya sih saya masih bingung ya mau lanjut ke mana. Dan kalau kata orang-orang sih kalau bingung tuh pegangan. Saya nggak ngerti tuh maksudnya apa ya kalau bingung pegangan. Pegangan apaan dah? Ya daripada bingung akhirnya saya langsung putuskan aja menuju ke Terminal Giwangan Yogyakarta untuk mencari bis yang menarik di sana. Dan kenapa saya pilih ke Terminal Giwangan Jogja? Karena itu adalah terminal terbesar di kota Yogyakarta yang pastinya banyak pilihan bisnya. Biasanya sih di sono ada aja tuh bis-bis yang menarik dan jarang terekspos. Oke, dari Jalan Malioboro Jogja kita langsung aja naik Trans Jogja rute 3A menuju ke Terminal Giwangan Yogyakarta. Ongkosnya murah banget, cuma 2.700 kalau kalian bayar pakai kartu elektronik. Saya sendiri waktu itu bayarnya pakai kartu e-money Mandiri yang saya beli di Indomaret. Untuk koridor 3A ini dia rutenya langsung ya, dari Malioboro langsung ke Terminal Giwangan Jogja tanpa transit atau tanpa berpindah bis. Dalam keadaan lalu lintas normal dan lancar, perjalanan dari Malioboro Jogja menuju ke Terminal Giwangan Jogja akan ditempuh dalam waktu 30 sampai 40 menit. Bahkan belum ada 30 menit alias 27 menit bis kami sudah tiba di Terminal Giwangan Yogyakarta. Ya, dari sinilah petualangan akan kita lanjutkan. Ada bis apa ya? Semoga ada bis yang menarik. Makasih mas. Oke teman-teman, nih jam 13.34 akhirnya kita sampai di Terminal Giwangan Jogja. Setelah menempuh Jakarta? Nggak pak. Kemana? Setelah menempuh setengah jam perjalanan bersama Trans Jogja koridor 3A. Dan ini saya mau lanjut. Sebenarnya saya mau lanjut tapi bingung mau naik bis apa. Mau cari-cari bis dulu. Enaknya naik bis apa ya? Ini ada TVD nih keren nih. Single glass lagi. Tujuan mana nih? Oh ini berangkat deng dia. Oke, jadi sebenarnya saya bingung mau naik bis apa. Bis ini sebenarnya sih pengen ke Bumi Ayu, cuma ternyata bis inceran saya di Bumi Ayu nggak jalan hari ini, jadi saya harus cari alternatif lain. Nah, situ tuh loket-loket bis malam di atas. Ada sih inceran saya bis Raja Wali. Kayak saya mau nyari bis Raja Wali. Nah, ini halte Trans Jogja di sini nih. Nah, kita langsung aja ke lantai 2. Lantai 2 ini ke loket-loket bis malam. Ini kalau mau naik Trans Jogja di situ. Kalau mau ke agen-agen bis malam ada di atas lantai 2. Ya, jadi saya bingung mau kemana, mau naik bis apa. Jadi kita lihat aja sedapatnya. Inceran saya sih ada 2, kalau nggak bis Suka, bis Raja Wali. Saya pengen nanya Raja Wali dulu. Raja Wali. Ini Hando ya. Raja Wali ada di ujung. Raja Wali bu. Semoga hari ini masih ada kursi kosong yang depan. Permisi Pak. Raja Wali hari ini masih ada Pak yang kosong depan? Satu aja. Ini Raja Wali, ini agennya nih teman-teman. Depan nomor 7. Oh nomor 7. Iya, sama 11. 11. Di sini selain Raja Wali agen apa lagi Pak? Oh Raja Wali aja. Oh. Taruh deh Pak, saya pikir-pikir dulu ya. Kasih Pak. Ya seperti itu teman-teman. Ini Mulyo Indah juga menarik sih. Tapi kayaknya belum berangkat bisnya. Nantilah kita coba cari-cari. Oke teman-teman, kita coba jalan dulu deh, cari-cari. Siapa tahu ada yang menarik.
Nah ini loket-loket semua nih. SBG menarik nih. Sabuk Gunung, Menijaya, Pandawa, Puspa. Bu, kalau loket PO Suka di mana ya? Suka. Berarti yang orang mau Tiketnya udah. Belum. Mau nanya. kalau suka Bandung apa suka Bandung. Tapi ada kursi depan nggak ya Mas ya? untuk hari ini? Kalau ada, boleh deh. Untuk hari ini. Ya, cek dulu. Baik, kursi dulu. Oke. Yang ini ya. Tanya dulu, kalau nggak ada ya udah. Di sini ada bis Sumatera juga Pak. Ya. Ada apa Almira gitu? Alhamdulillah oke. ke Blitar. Blitar. Oh. Sinar Dempo masih jalan nggak sih? Sinar Demo pagar alam Oh pagar alam ya? Hari ini Eksekutif. Bandungnya Eksekutif. satu nomor pindah mas. 68. 68. Oh, sukanya nggak Oh nggak berangkat. Oh, geng. Sukanya nggak jalan. Pak, masih Pak. Sukanya nggak jalan hari ini, jadi kita bingung nih. Depannya ada Putra Vesia. Dia ke Pekanbaru. Nggak Bu? Nggak, mau cari-cari aja. Mau jalan-jalan. Mau main-main. Nanti aja. Jam segini bis-bis Jakarta masih pada berangkat, baru pada berangkat sih. Kita lihat shelter ini dulu nih. Biasanya shelter ini ada bis yang menarik nih. Ya, ternyata tidak ada yang menarik, teman-teman. Nah, tuh ada Sugeng Rahayu ke Bandung tuh. Tuh Citra Dilancar menarik sih. Mungkin nih Nusantara nih tujuan ke Kudus kayaknya. Boy. Turunnya lewat sini. Biasa di shelter-shelter tuh ada bis yang menarik. Nah, ini Purwowidodo menarik juga nih. Tujuan ke mana sih namanya? Baturetno, Pracimantoro, Baturetno, Wonogiri. Kita lihat shelter. Wah, nih Purwowidodo ada 2 unit, yang AC sama yang non AC. Gokil. Purwowidodo. Terminal Giwangan ini aman banget. Jadi bagi kalian yang mau terminal Giwangan sendirian, selalu di sini kagak ada calo. Ini Mustika menarik juga nih. Jogja Semarang. Mercy. Kita lihat shelter ini biasanya menarik di sini nih. Mau lihat-lihat. Ini Citra Dilancar, Jogja Tegal Cirebon. Budiman, Timur Jogja. Oh nih Kudus nih Nusantara. Nusantara ke Kudus. Sama ini ada Eka tujuan Surabaya. Ini Patasnya sama ini Sugeng Rahayu tujuan ke Surabaya Patas. Ya seperti itu. Biasanya di sini bis ke Pangandaran nih ngetem. Tapi kayaknya udah berangkat. Ya. Seperti ini bisa tidak ada yang menarik. Belas gak ada yang menarik belas. Membosankan semua. Ini Purwowidodo berangkat. Kaca bening menarik banget dah. Oh ini Eka nih. Yang baru ya bodinya. Nah ini efisiensi tujuan Cilacap ternyata. Efisiensi Satelku sama aja sih. Tapi Topian yang nggak single glass. Kok single glass gas sih saya. Sama ini nih ternyata baru nih Patriot, Body Patriot, Eka tujuan Surabaya via Madiun. Oke, tidak ada yang menarik sejauh ini. Apa kita tunggu dulu kali ya sampai nanti sore lah. Saya baru tahu ada hotel TPY, Terminal Penumpang Yogyakarta. Penasaran saya. Oke, tadi saya habis nanya ke hotel TPY. Harganya 180 yang AC, terus 140 yang biasa non AC. Ternyata ada hotel di situ. Baru nggak saya. Ini lokasinya persis di depan shelter ini nih. Hotel TPY. Ini bis mana nih? Oh, Parangtritis nih. Ini menarik sih. Parangtritis perjalanan sekitar kayaknya 2 jaman deh, hampir 2 jam mungkin Parangtritis. Citra Dilancar Cirebon nyampe pagi, tengah malam lah paling, tengah malam. Terus kemana lagi ya?
Paling naik ini nih, bisa apa namanya tuh? Yang mirip Haryanto, Sinarsari ke Malingping. Menarik sih. Cuma ada nggak bisa Sinarsari tuh, takutnya nggak jalan deh. Saya belum pernah ke Malingping juga naik Sinarsari. Jarang-jarang tuh tripnya. Langka. Wah, ini malah menarik nih bis nih. Langsung Jaya. Widih. Solo Jogja. Jogja Solo lewat Klaten. Menarik tuh. Citra Adi Lancar. Ya. Mas. Kursi depan masih ada gak? Mahal. Cirebon? Masih? Nanti setengah 5 ya. Oh, setengah 5. Nah, ternyata dia berangkatnya jam setengah 5 sore nanti. Masih lama banget. Terakhir malam katanya. Jam setengah 10. Setengah 5 enak sih jamnya pas, cuma masih lama banget. Tunggu. Dan kita harus beli dulu tiketnya di sini nih sama masnya. Baru abis itu bisa naik ke bisnya, nggak bisa langsung naik di sini. Nah, ini bis menarik juga sini. Langsung Jaya. Klasik parah. Gila, ini langka banget. Apa kita harus abadikan dulu ini kali ya? Sebelum punah. Tuh, menarik banget cuy. Asli. Ini kita naikinnya aja kali ya. Klasik coy. Bekas Wonogiri Jogja. Gila, klasik banget ini. Oke, kita abadikan ini dulu deh sebelum punah. Sumber alam. Ini body comfort. Oh, di sana tuh. Wah, itu masuk. Oh iya. Menarik banget ini. Maglang. Kita naikin ini menarik banget tuh. Ada toiletnya. Kayak bekas bis malam ya. Kayaknya sih. Udah dikunci. Gokil pak. Sisi depannya. Ini kursinya masih kursi-kursi bis zaman dulu nih. Tuh. Nah, ini reclining seatnya nih. Buat muter bagian belakang. Gokil. Jam 14.13. Dan ini membahagiakan sekali. Kaca geser. Cox. Kaca geser membahagiakan banget tuh. Citra dilancar, kita nggak tahu naikinnya apa enggak. Nah, nanti lihat aja dah nih, masih lama deh 4:30 berangkatnya. Bontok juga nunggu sini sampai 4:30. Ya seperti inilah, ini mesinnya pakai Hino AK kayak AK1 ini. Kalau AK8 kan udah yang terbaru. Ini kayaknya AK1 ini. Ini menarik loh bisnya. Dan ini bisa non AC dan over AC-nya tuh. Model-model lama gitu. Lampu bacanya lihat ya kan? Ada speakernya. Nah, ini kalau ini shelter bis tujuan ke Surabaya nih. Surabaya ATB, AC ekonomi. Ini Jogja Surabaya di sini ngetemnya, dan dia 24 jam. Dari pagi sampai pagi lagi pasti dia ada nih. 24 jam dia. Oke, kita lanjut review bis yang istimewa ini. Wah, menarik banget ya. Kita pindah ke depan kali ya, biar view-nya enak. Di sini enak sih view-nya.
Tapi kalau di depan nggak kena angin, ini angin jendela. Aceh itu ada Keramat Jati itu. Oh tuh Jakarta tuh kayaknya. Jakarta Jogja via Kartasuro, mungkin via utara. Soalnya dia yang Jogja Sukabuminya udah off. Beberapa waktu lalu sebelum Covid masih ada tuh Keramat Jati Sukabumi Jogja lewat selatan barengan Raja Wali itu. Sayang udah off, jadi ya belum sempat bikin tripnya juga saya. Dari terminal Giwangan Jogja, bis melewati jalan Ring Road Selatan Kota Jogja dan berlanjut ke Ring Road Timur. Setelah itu melewati flyover Janti, lalu ambil kanan ke arah Prambanan. Dari Prambanan tinggal lurus terus tuh lewat Klaten sampai dengan Kota Solo. Dan bis ini nanti akan mengakhiri perjalanannya di Terminal Tirtonadi Solo. Kala itu saya dipatok tarif per orang dari Jogja ke Solo Rp20.000. Saya rasa lebih murah deh. Soalnya beberapa waktu lalu saya juga pernah tuh bikin trip bis langsung jaya dari Jogja ke Solo. Waktu itu dapat armada bis yang berbodi all Celsius yang berwarna merah. Waktu itu saya rasa tarifnya nggak 20.000 deh, melainkan lebih mahal, kisaran 30.000. Mungkin karena waktu itu masih nuansa pandemi kali ya. Nah sekarang udah normal dan tarifnya hanya Rp20.000 saja untuk jarak sekitar 70 km. Dan seperti inilah kondisi langit-langitnya, masih terlihat lumayan terawat. Dan kalau kalian perhatiin ya, bis zaman dulu tuh langit-langitnya sebagian dilapisin oleh kain beludru. Wah, nostalgia banget ya. Nah, untuk trayek Jogja Solo, selain bis langsung jaya, ada juga dilayani oleh bis Suharno. Selain itu, ada juga bis Sedia Utama dan Jaya Putra. Namun, entah kemana ya bis Jaya Putra dan Sedia Utama sekarang jarang terlihat. Dan yang sering saya lihat ya ini nih, langsung jaya dan Suharno. Ketika mau sampai di flyover Janti, Kernet pun menarikan ongkos dan ternyata ongkos dari Jogja ke Solo itu Rp25.000. Seingat saya kemarin 20 deh. Oh, mungkin saya agak sedikit lupa kali ya. Jadi saya bayar pakai uang 50 terus dikembaliin 25.000. Nah, ini nih, teruntuk kalian yang si paling cashless, saran saya sih kalau naik bis-bis yang modelannya seperti ini, yang modelannya bayar langsung di dalam bis, itu siapin uang cash. Karena sepengamatan saya sih jarang banget ya ada bis-bis yang bisa menerima pembayaran pakai kris
debit maupun transfer. Jadi buat jaga-jaga siapin aja uang cash yang cukup. Nah, sekarang kita sudah berada di flyover yang paling ikonik dan paling terkenal di kota Jogja nih, yaitu flyover Janti. Konon infonya sih ini adalah flyover terpanjang di kota Jogja yang mencapai 1,2 km panjangnya. Dan flyover Janti ini letaknya berada di perbatasan antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, itu kalau sebelah kiri tuh ke Tugu Jogja tuh sekitar 5 kilo jaraknya. Jadi misalnya kalian naik bis nih ya dari arah Surabaya atau dari arah timur lah, pengen ke kota Jogja, sebenarnya enak turun di sini nih, turun di daerah Janti karena lebih dekat daripada kalian harus ke terminal Giwangan. Dan seperti biasa kalau bis langsung Jaya dia pasti turun dulu ya ke simpang 3 Janti ini untuk mencari penumpang, karena biasanya penumpang-penumpang yang dari pusat kota Jogja mau ke arah Klaten Solo itu mereka lebih memilih naik dari sini ketimbang dari terminal Giwangan, karena Giwangan tuh lebih jauh hitungannya. Nah, ini kita ngetem dulu, nggak tahu berapa lama, semoga gak lama sih. Dan itu di depan tuh ada halte Trans Jogja Janti. Zona kaca geser anti gerah. Enak nih kaca geser bawah gini, menyenangkan banget. Biasanya kan kaca geser kan yang di atas itu tuh, tapi ini kebalik, kita posisinya di bawah. Lower AC-nya udah mati lampu baca, udah keras, udah keras banget. Gila, klasik cuy. Nah, ini model kursinya nih menarik banget. Nah, ini tuh kalau nggak salah reclining seat nih buat ngatur sandaran belakangnya kalau nggak salah. Jadi kalau nanti kita kendorin terus yang belakangnya tuh dia bakal mundur gitu, kalau nggak salah loh ya. Setahu saya sih gitu nih modelan reclining zaman dulu kayak gini. Nah kan, betul. Dari sini. Kangen banget bis kayak gini. Kayaknya ini bekas bis malam dulunya deh. Soalnya dulu tuh bis-bis malam Jakarta Jogja ada yang pakai bodi ginian juga. Bis apa ya? Raharja kok nggak salah namanya. Apa Pratama gitu. Kalau nggak salah ya. Menarik banget kaca geser. Sebelum Covid melanda, Langsung Jaya juga masih memiliki rute Jakarta Solo. Namun setelah pandemi atau saat pandemi, rute Jakarta Solonya mulai tak terlihat. Dan yang bikin saya kaget adalah saat pandemi Langsung Jaya membuka rute ke Sumatera, tepatnya ke Pekanbaru kalau nggak salah. Dan saya nggak tahu itu trayek baru apa trayek lama. Dan yang saya ingat Langsung Jaya waktu itu menggunakan bis yang bekas Harapan Jaya untuk rute ke Sumateranya. Itu bekas yang dipakai rute Jakartaannya waktu itu. Nah, tapi kurang tahu ya saat ini rute tersebut masih aktif atau enggak. Yang jelas untuk rutenya yang masih benar-benar aktif sampai saat ini bis Langsung Jaya, yaitu trayek Jogja Solo dan juga trayek Solo Tawangmangu. Saya termasuk nyesel sih waktu itu gak bikin trip Langsung Jaya dari Jakarta ke Solo. Padahal waktu itu lumayan banyak juga yang request. Tapi karena saya terlena dengan bis-bis yang mewah atau yang baru, jadi ya keburu hilang tuh bisnya. Ya itulah, penyesalan selalu datang di akhir, karena kalau datang di awal namanya pendaftaran. Sebetulnya bis ini umurnya masih muda, belum ada 25 tahun, tapi mungkin karena kurang perawatan gitu ya. Jadi ya beginilah kondisinya. Hah? Macet sih ya? Jam segini ya, sore ya? Nggak macet? Enggak, iseng aja jalan-jalan. Asli Jakarta Bu, di rumah. Teman paling, teman, saudara.
saudara. Apa tuh? Bisnis. Ah, malam minggu. Kondisi dan okupansi penumpang bis Jogja Solo makin hari makin memprihatinkan. Hal ini dibuktikan dengan longgarnya jadwal bis yang ada di depan dan di belakang kami, sehingga bis kami mengetem cukup lama dan cenderung berjalan cukup lambat. Maraknya kendaraan pribadi menjadi salah satu faktor utamanya. Selain itu juga sejak 2022 kemarin, KRL Solo Jogja diresmikan, sehingga para penumpang yang biasanya naik bis, mereka beralih ke transportasi KRL yang lebih murah, lebih nyaman, dan tepat waktu. Setelah menempuh 1/4 jam atau 1 jam 15 menit perjalanan dari Terminal Giwangan, Yogyakarta, akhirnya kita tiba juga di kawasan Candi Prambanan. Nah, Candi Prambanannya ada di sebelah kiri. Nah, kalau di sebelah kanan tuh ada pasar dan ada juga loket-loket bis malam atau agen-agen bis malam. Dan ini ternyata ada juga penumpang yang turun di sini. Deket banget ini si bapak naiknya. Dan ternyata masih ada ya truk seperti ini. Gokil, flashback banget. Ini kayaknya truk bekas gudang garam nih. Ini penerusnya si Mercy Bagong yang kayak buaya itu. Nah, gila, nostalgia banget ya ternyata ya. Setelah mengetem hampir 10 menit, bis kembali melanjutkan perjalanan dari kawasan Candi Prambanan. Ya, 1/4 jam kalau dari Terminal Giwangan ke Candi Prambanan ini sih menurut saya agak lama ya waktu tempuhnya, karena normalnya itu cuma sekitar 30 menitan aja. Tapi saya memaklumi hal ini karena toh ini pilihan saya juga naik bis ini, dan ditambah lagi kondisi penumpang yang saat ini tuh lagi sepi banget. Jadi ya aduh gatal. Jadi ya udah, mau gimana lagi gitu. Dan bagi kalian yang kejar waktu ya, benar-benar kejar waktu dari Jogja mau ke Solo, saran saya sih mending naik KRL atau naik bis Eka, Mira, dan Sugeng Rahayu. Karena Eka, Mira, dan Sugeng Rahayu itu dia gak naik turunin penumpang di jalan kayak gini. Emang gak boleh sih, karena untuk menghargai keberadaan bis ini. Apalagi bis ini udah sepuh banget nih di jalur Jogja Solo. Coba aja deh kalian stop bis Eka, Mira, atau bis Sugeng Rahayu, atau bis Sumber Selamat di jalan Solo Jogja. Kalau dapet cakep sih. Tapi biasanya kalau malam sih bakal berhenti di jalan tuh Eka, Mira, Sugeng Rahayu gitu. Karena kalau udah malam banget kan bis-bis yang kayak Langsung Jaya atau Suharno, pokoknya bis-bis Jogja Solo itu udah gak beroperasi lagi atau udah habis jam operasionalnya. Jadi untuk bis-bis yang Langsung Jaya, Suharno, pokoknya bis-bis yang rutenya dari Solo ke Jogja dan sebaliknya, itu mereka cuma beroperasi dari pagi sampai mungkin sampai sore menjelang malam atau jam-jam orang-orang sibuk balik kerja lah gitu.
sekarang bis kami sudah memasuki jalan lingkar kota Klaten. Dan itu kalau lurus atau belok kiri itu lurus sana, nah itu menuju ke pusat kota Klaten. Tapi kalau untuk bis-bis tujuan Solo Jogja, pokoknya bis-bis umum gitu, nah itu nggak ada yang boleh lewat pusat kota. Jadi bagi kalian yang pengen ke kota Klaten, turunnya di sini nih. Namanya tadi ada tuh di sebelah pojok kiri bawah ya. Nah itulah pokoknya. Kenapa nggak boleh masuk ke pusat kota? Karena selain bikin macet, juga karena letak dari terminal Klaten ini tuh berada di jalan lingkar, teman-teman. Jadi bis-bis yang lewat ini wajib masuk ke terminal Klaten atau sering dikenal dengan terminal IR Soekarno Klaten. Nah, ini di sebelah kiri kita jalur kereta api Jogja Solo nih. Jalur KRL udah terelektrifikasi. Dan di sebelah kiri kita terlihat KRL Jogja Solo atau KRL Joglo yang sedang terparkir, dan itu adalah stasiun Klaten. Nah, jadi stasiun Klaten dan terminal Klaten ini tuh letaknya berseberangan. Nah, ini terminal Klatennya berada di sebelah kanan. Dan kita ini masuk ke terminal Klaten. Jadi walaupun bis kita bis-bis bumel seperti ini tuh tetap wajib masuk ke terminal Klaten ya buat laporan sama petugasnya gitu. Nah, ini terminal Klaten terlihat megah, terus juga bagus. Terminal Klaten ini bagus, saya udah pernah mampir. Toiletnya bersih, tapi ya terminalnya gitu teman-teman, nggak terlalu rame. Cuma terminal ini buka 24 jam. Jadi kalau seumpama kalian terjebak di sini tengah malam, di sini aman banget. Bagus sih terminalnya, luas, lega gitu. Tapi sepi banget ini ya. Mungkin bis-bisnya udah pada berangkat kali ini. Gak lama setelah meninggalkan terminal IR Soekarno Klaten, kita pun bertemu dengan sebuah masjid yang sangat megah. Dan ini adalah Masjid Agung Kota Klaten, atau namanya itu Masjid Al-Aqsa. Itu artinya kita sudah berada di penghujung jalan lingkar Kota Klaten. Dan kalian tahu gak sih bahwa dahulunya Masjid Al-Aqsa ini tuh adalah terminal lama Kota Klaten. Nah, masjid ini baru dibangun sekitaran tahun 2013. Nah, sebelum masjid ini dibangun, terminal Klaten yang lama dipindahkan ke yang baru yang berada di Jalan Lingkar. Itu namanya Terminal Jonggrangan. Dan sayang banget pas saya ngecek Google Street View, ternyata Google Street View di sini menunjukkan data akhirnya sampai tahun 2015 aja, yang mana tahun 2015 Masjid Al-Aqsa ini tuh udah hampir selesai dibangun. Sedangkan terminalnya itu terakhir beroperasi tahun 2013. Jadi ya nggak bisa ngelihat terminal lama Kota Klaten dari Google Street View deh. Soalnya kan kalau dari Google Street View tuh lebih leluasa gitu, bisa 360 derajat. Sedangkan kalau kita lihat lewat lewat web orang atau lewat blog, itu cuma sebatas gambar aja gitu, nggak bisa diputer-puter 360 derajat. Nah, dari Klaten ke Solo ini normalnya sih 1 jam lagi ya, 1 jam perjalanan.
salah satu ciri khas ketika kita naik bis Bumel seperti ini tuh adalah penumpangnya. Jadi sebagian penumpangnya itu biasanya mereka bawa helm, bahkan helmnya masih nempel. Ini gimana dah konsepnya? Dikira naik mobil rally kali ya. Kalau kata saya sih dia ini berangkatnya bareng temen naik motor, terus pulangnya misah. Mungkin karena temennya itu udah pulang duluan atau pulangnya lebih malam, jadi akhirnya dia bisa naik bis. Dan jadilah dia bawa helm. Kayaknya di negara lain kagak ada ya orang naik bis bawa helm atau bahkan pakai helm gitu. Indonesia tuh unik banget sih sebenarnya, asli. Nah, Bumel sendiri ini sebenarnya singkatan ya, dan banyak versi sih singkatannya. Ada yang bilang Bumel itu adalah sebuah kepanjangan. Jadi B-nya itu bis untuk masyarakat ekonomi lemah, jadilah Bumel. Terus ada lagi yang bilang Bumel itu adalah melebu kumel. Jadi kalau kita naik bis ini tuh kumel gitu jadinya, upilnya hitam, muka cemong gitu kan, apalagi naiknya deket kaca kayak saya gini. Dan ada lagi yang bilang Bumel itu adalah hasil serapan dari bahasa Belanda, yaitu boemel kalau nggak salah, yang artinya adalah banyak berhentinya gitu. Dan yang menjadi ciri khas yang paling melekat dengan bis Bumel ini, biasanya bis Bumel itu pasti non AC atau tanpa AC, dan konfigurasi kursinya tuh 2-3. Nah itulah yang menjadi pembeda antara bis Bumel dan bis-bis lainnya. Kalau di Jakarta mungkin agak asing ya istilah Bumel ini, entah di Jakarta atau di luar pulau lainnya mungkin. Karena istilah Bumel ini tuh lebih familiar di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jawa Baratan juga familiar sih, tapi Jawa Baratannya mungkin yang kayak daerah Cirebon atau Pantura gitu teman-teman. Tapi saya malah seneng sih naik bis-bis Bumel seperti ini, karena bisa langsung bersentuhan dengan alam, kayak udara luar itu rasanya ya enak aja gitu, tenang, damai, kena angin cepoi-cepoi kan, Aceh angin cepoi-cepoi, Aceh angin cendela. Setelah menempuh hampir 3 jam perjalanan, akhirnya kita tiba juga nih di sebuah persimpangan yang bisa dikatakan sangat penting sih ini. Dan ini adalah persimpangan Tugu Kartasuro, yang menjadi pertemuan kendaraan dari arah Jogja, dari arah Solo, dan juga dari arah Semarang maupun Jakarta. Nah itu kalau kiri ke arah Semarang, kita ambil kanan nih ke arah Solo. Untuk bis-bis dari Jogja ke Jakarta via utara, biasanya pas di Tugu Kartasuro ini tuh dia langsung ambil kiri. Lalu setelah itu masuk tol Colomadu atau Karanganyar gitu. Nah ini kita ambil kanan nih ke arah kota Solo. Dari sini ke kota Solo udah deket banget, paling sekitar kayaknya 20 menitan deh. Dan ini ada bis Royal Safari tujuan ke Semarang dari Solo. Dia Semarangnya ke Terminal Terboyo kalau nggak salah tujuan akhirnya. Dan ini dia baru banget diomongin tadi ya, kita ketemu juga tuh sama si Mercy Bagong. Asli itu legend banget, apalagi kalau udah bawa gandengan di belakangnya. Beuh.
Dan yang kalian lihat sekarang ini adalah suasana sore hari di Jalan Slamet Riyadi, Kota Solo pada hari Kamis. Ya, seperti kota-kota pada umumnya di sini ramai suasananya, banyak mobil-mobil pribadi atau motor yang baru balik kerja mungkin, dan ini di sebelah kanan rame banget. Dan itu di kanan ramai sekali, banyak motor, dan itu ternyata mall, Solo Square Mall. Katanya sih itu salah satu mall di Solo yang paling ramai. Nah, di sini baru nih kita ambil kiri persiapan menuju ke Terminal Tirtonadi Solo. Nah, itu kalau lurus itu flyover Purwosari tuh. Jadi bagi kalian yang pengen ke Purwosari, saran saya turun di sini aja. Boleh kok turun sini, tinggal bilang kiri. Jangan asal lompat terjatuh. Bilang kiri, Bang. Nah, itu ntar berhenti tuh si bapaknya. Bapak apa bang ya? Bapak deh, kiri Pak, gitu kan. Indonesia 2 presiden kayaknya. Indonesia, plat Indonesia tulisan. Ya, teman-teman, gak kerasa sebentar lagi kita akan finish di tujuan akhir kita, yaitu Terminal Tirtonadi, Kota Solo. Ya, walaupun waktu tempuhnya agak cukup lama ya, yaitu 3 jam lebih, tapi gak apa-apa. Justru saya merasa senang karena bisa mendokumentasikan salah satu armada legend dari bis yang satu ini. Tentunya membuat saya sedikit terkejut ketika masuk ke dalam interiornya, karena ada toiletnya dan juga untuk model kursinya tuh masih model kursi yang lama gitu, reclining seatnya. Dan itu tuh hal-hal yang membuat saya ya agak sedikit terhibur dan kaget sih. Jadi emang dahulunya bis ini tuh bekas bis jarak jauhnya langsung Jaya tujuan Jakarta yang udah turun kasta menjadi bis Bumel. Dari beberapa info yang saya dapat sih, dulunya bis ini ber-AC terus diubah jadi non AC. Jadi kacanya tuh udah diganti dengan kaca model geser dan toiletnya pun udah dikunci. Tapi jujur sih, walaupun ini bis interiornya ala kadarnya ya, tapi kursinya tuh nyaman gitu. Tadi tuh saya sempet terkantuk-kantuk lah, tidur ayam, karena ya itu saking ngantuknya di kursi yang satu ini. Intinya nih, walaupun bis Bumel tapi kursinya nyaman sih, asli. Oke teman-teman, kalau menurut kesimpulan saya pribadi sih, teruntuk kalian yang emang lagi kejar waktu banget ya dari Jogja mau ke Solo, saya kurang merekomendasikan bis ini sih, karena ya itu waktu tempuhnya nggak bisa ditebak dan cenderung lama dibandingkan bis-bis kayak Eka, Mira, Sugeng Rahayu yang memiliki waktu tempuh cuma 2 jam aja dari Jogja ke Solo, bahkan lebih cepat lagi. Tapi kalau bis Eka, Mira, Sugeng Rahayu gitu-gitu, kalian harus naik dari terminal, karena dia kalau kalian nyegatnya di pinggir jalan Jogja Solo itu dia nggak bakal mau ngangkut, apalagi kalian naiknya cuma jarak deket aja itu teman-teman. Nah, bis ini tuh sebenarnya lebih diperuntukkan buat para penumpang yang emang naik dari sepanjang jalan Jogja Solo dan naiknya itu jarak deket gitu. Kayak ibarat kata angkot lah, angkot tapi versi badak, versi gede gitu. Atau kalau kalian yang emang kejar waktu banget sih, saya mending menyarankan naik KRL aja, karena waktunya lebih pasti, ada jam-jamnya dan lebih murah juga tentunya. Nah, tapi kalau kalian lagi punya banyak waktu, gak buru-buru, lagi nyantai, saya sih mending cobain bis ini sekali gitu, karena ya biar gak sepi aja bisnya. Pak, makasih Pak. Mari. Pak, makasih ya.
Jangan cek. Ya, Pak. Enggak. Oke, teman-teman. Abis ini saya bingung mau lanjut kemana. Ya, kayaknya saya mau makan dulu. Abis makan terus mau mikir enaknya kemana. Kalau nggak ada yang menarik, mungkin ya nginep di penginapan. Ya ada penginapan di situ tuh, Red Doors. Oh, tadi sana Red Doors. Seberapa itu? 200-an kayak itu sekarang. Ya, oke, kita ke dalam terminal dulu cari makan sekalian buang air kecil segala macam. Ini shelter timur nih, bis-bis yang ke arah timur di sini ngetemnya kayak ke Banyuwangi, Surabaya, terus ke Wonogiri, ke Tawangmangu. Nah, itu ada bis rela tuh tujuan ke Purwodadi. Kayaknya nih yang terakhir mungkin ya. Itu sebelahnya ada Jayaguna HG tujuan ke Wonogiri. Wonogirinya nggak tahu mana. Soalnya Wonogiri kan luas ya, ada Praci, Ngadirojo. Nggak apa saya. Kayak ini ada bis. Oke, kita jalan ke dalam sana yuk, lewat situ tuh, masuk ya. Yuk, bareng-bareng. Nah, bagi kalian yang mau naik BST Batik Solo Trans nih bisa di sini nih, ada haltenya. Tuh. Berapa ongkosnya? 3.000 kayaknya. Tujuan Palur. Yuk, kita ke dalam terminal cari sarapan. Cari makan malam. Ini rela tujuan Purwodadi. Jayaguna HG tujuan Batu, Retno itu Batu. Ini Mila tujuan Banyuwangi. Ini Sugeng Rahayu tujuan Surabaya. Sama Eka tujuan Surabaya. Ya. Mana Mas? Enggak, Pak. Oh, ini Sugeng Rahayu di situ. Ada kursi pijat buat yang jompo. Dan ini terminal Tirtonadi sepi ya. Hari apa sih ini? Hari Thursday. Thursday itu Kamis ya. Hari Kamis, nah ini ada toilet, ke toilet dulu deh. Gratis nih toiletnya sini. Kita udah lama juga nggak kesini. Gokil. Toilet dulu cuy. Oke cuy, kita lanjut lagi di terminal Tirtonadi. Masih di terminal Tirtonadi Solo. Itu toiletnya gratis. Jadi terminal ini itu aman banget buat kalian yang baru pertama kali naik bis. Di sini aman banget, 24 jam rame dan banyak warung-warung yang buka 24 jam juga di sini. Ya Bu, saya mau cari makan dulu. Habis cari makan mungkin sholat. Lapar banget dari siang belum makan ini. Nih di sini ada masjid juga nih. Dan di sini ada toilet kalau nggak salah buat mandi-mandi gitu. Bagi kalian yang mau mandi bisa di sini nih, terminal Tirtonadi. Ada tempat mandinya juga, tempat khusus mandi. Nah, itu tuh toilet ini bisa buat mandi kayaknya nih. Saya mau makan dulu, habis makan nggak tahu mau lanjut kemana. Lihat aja nanti. Ini bisa buat mandi sini nih. Makan, sholat sambil mikir lanjut kemana. Oh, ini masjidnya. Nah, ini kalau mau ke stasiun lewat sini. Skybridge. Stasiun apa ya? Solo Balapan. Lewat situ tuh. Sini aja deh. Nah, di situ ada harga-harganya, makanannya tuh udah ada harga-harganya, jadi jangan takut digetok. Bu, ada rawon Bu? Boleh deh satu.